Ini saya ada asas CPU ya. Asas CPU sudah saya bongkar. Ini saya sudah punya peralatannya untuk membongkar asas CKD ya. Kalau asas CKD itu bagian sini ada tulisan asas ya. Cuma karena udah kotor, udah rusak, lebih baik saya copot aja daripada jelek. Dibuka dulu bagian ini, saya kasih ini biar benar-benar lebih rapet ya. Jadi kalau misalkan nanti bagian valve-nya itu udah banyak keraknya, jadi kan kualitas buka tutupnya berkurang, jadi kecenderungan olinya akan masuk ke dalam sini. Jadi seharusnya itu kalau asasnya ini berfungsi dengan baik, itu oli akan kecenderungan jarang ada di sini. Tapi kalau misalkan ada bocor, nanti oli di dalam sini akan numpuk ya. Ini akan saya buka dulu, saya akan bandingkan ukurannya antara asas CKD dengan asas CPU gede mana. Ini asas CKD disemprot pakai carbo cleaner, ternyata bersihnya gampang ya. Ini kondisi sudah langsung bersih. Tapi bagian yang CPU mungkin karena barang ini sudah lama, jadi disemprot pakai carbo cleaner itu masih belum terlalu bersih. Jadi ini bukanya juga sangat mudah. Ini bagian valve-nya ya. Nah ini juga di dalam sini ini juga bisa dibuka pakai baut ini juga bisa dibuka. Ini bisa dibuka ya. Ini akan kita bandingkan bagaimana perbedaan ukurannya. Nah, ini dalamnya kayak gini ya. Ini kalau diukur, ukurannya yang CKD agak kecil dikit ya. Tapi untuk lubangnya sama ya ternyata. Lubangnya ternyata sama. Ini lubang di sini dengan sini ternyata sama ya. Ini sekarang mari kita bandingkan untuk ukuran valve-nya. Nah ini valve untuk CPU. Valve untuk CPU karena lebih lama jadi lebih kotor ya. Terus ini valve CKD semprot pakai carbo cleaner, ternyata gampang bersih ya. Langsung bersih, ini disemprot. Tuh bersih ya. Kalau yang CPU mungkin karena ini barang lama jadi agak susah ya. Ini kan dari 2003, sedangkan ini dari 2010. Nah ini kalau untuk ukurannya, ini ukurannya agak sedikit berbeda. Kalau CKD ini agak ada ini ya, ada lekukan. Kalau CPU lebih lurus. Ini ya. Ukurannya sebenarnya sama persis ya. Kelihatan? Yang bersih ini CKD, yang kotor, yang agak gelap ini CPU. Dan ini mungkin di amplas ya. Di amplas bisa bersih nggak ya? Jadi CPU dengan CKD itu ukurannya ternyata sama. Harganya padahal yang CPU itu selisih jauh ya. Fungsinya padahal sama. Intinya valve nutup itu pas ada dorongan dari dalam mesin, pas asap keluar, bisa gas buangnya keluar, itu valve-nya buka, jadi nyedot. Jadi fungsi asas itu untuk menghisap udara segar ke dalam knalpot, seperti sama dengan AIS ya. Air induction system yang dipakai di kebanyakan motor itu posisinya juga di head, langsung ke knalpot. Nah, tapi kalau bedanya kalau di Ninja 2 tak itu berada di blok mesin. Jadi asas ini itu ngelewatin dalam ruang bakar dulu, tapi langsung menuju ke knalpot. Nah, tapi kalau pas spur capsnya buka, itu asasnya ini tidak berfungsi. Nah, juga perlu teman-teman ketahui kalau
Asas itu kalau misal nggak dibersihkan itu kualitas penghisapan udara segar atau oksigen ke dalam knalpot itu berkurang. Jadi perlu dipantau. Jadi kalau menurut saya itu kalau misal box asasnya ini sudah penuh dengan oli, apalagi bocor dari sini, itu perlu saatnya dibersihkan. Bersihkannya cukup pakai karbu cleaner, disemprotkan. Apalagi kalau asas TKD itu bersihkannya cukup gampang ya. Ini padahal ini karena mungkin lebih mudah tadi saya sebutkan. Jadi kalau disemprot pakai karbu cleaner itu langsung bersih. Nah, yang CBO juga bisa bersih kayak CKD, tapi perlu diamplas dulu ya. Terus ini bagian penahan valve-nya. Ini yang punya CBU udah cukup tua jadi gelap. Ini ya. Ternyata masih agak susah, harus diamplas. Sebenarnya nggak perlu harus bersih kayak gini. Yang penting valve-nya itu berfungsi dengan baik ya. Cukup disemprot. Ini saya semprot karena ya pengen aja. Nih, jadi yang perlu diketahui bahwa kalau CKD itu tempatnya lebih rapet ya, lebih rapet ini. Jadi ruang geraknya itu lebih sempit. Ya, kalau yang CKD segini ya. Sedangkan yang CBU itu agak menjorok keluar, itu jadi lebih ruangnya lebih luasa. Jadi CBU itu bagian kuping kirinya atau asasnya itu lebih ruangnya lebih luas, jadi perputaran sisa pembakaran di sini itu lebih banyak ya. Oke, jadi seperti itu. Ini masangnya juga cukup mudah. Ini yang tadi ya beda. Kalau CBO dipasang di CKD itu bisa juga ya ternyata bisa. Terus kalau yang CKD dipasang di CBU ya bisa juga ternyata. Jadi bisa tukeran barang. Nah gini. Ininya pun bentuknya sama ya. Tuh. Ukurannya juga sama persis, nggak ada perbedaan ya. Oke, sekarang pasang lagi. Ini tadinya ini kotor banget ya, tapi saya semprot itu langsung luntur, langsung gelontor. Oke, gitu. Pasang kebalik. Ini cukup sederhana ya. Kalau teman-teman mau bongkar itu tidak perlu takut. Nah, ini selesai seperti ini. Udah jadi ya. Nah, udah seperti ini. Ini yang CKD seperti ini. Terus yang CBU. Ini posisinya, oh ya ini yang luar begini ya. Pasang dulu nih. Ini produk tahun 2003, yang ini tadi, yang CKD produk 2010, ini 2003. Produk dari CBU ini Thailand ya. Nah ini perbedaannya, kalau CBU ini bagian sininya bisa dibuat
longgar banget. Tapi kalau CKD nggak bisa, soalnya terlalu nempel sama mesin, nanti malah nabrak. Jadi ini dibuat longgar, kebuka banget itu bisa kalau CPU. Kalau CKD karena mepet ya kan, karena ruangnya itu lebih sempit. Nah ini juga kalau CBU ini nggak bisa dibolak-balik ya. Kalau posisi gini nanti nabrak, ini nggak bisa. Ada ini. Jadi CBU seperti ini. Nah ini terus untuk bagian ini bisa dibalik. Kalau ini gini bisa, gini bisa. Tapi ini bagian perpaknya ini sebelumnya sudah rusak, jadi saya pakai seadanya, pakai kertas. Nah tapi tetap bisa. Kalau mau lebih rapi pakai lem besi biar lebih rapet. Nah yang CPU sudah terpasang ya. Ini CKD juga sudah terpasang. Nah ini teman-teman juga perlu lihat dalamnya, yang bagian kotaknya nih ya. Nah, dalamannya kotak asas itu juga sederhana ya. Tuh. Ini kosong ya, cuma dilapisin ini biar kotoran itu debu itu nggak mudah masuk. Nah seperti ini. Nah ini ya, sederhana ya dalamnya. Ini jadi kalau misalkan ada kebocoran di valve-nya, ini nanti akan penuh dengan oli. Jadi jangan sampai kepenuhan oli. Kalau kepenuhan oli itu kekurangannya nanti penghisapan udara ke dalam knalpotnya itu berkurang. Jadi perlu dipantau. Jadi tapi kalau misalkan kepenuhan oli itu nggak terlalu pengaruh apa-apa di mesin, cuma ya kekurangannya nanti penghisapan udara ke dalam knalpotnya itu berkurang aja. Tapi kalau nggak pakai asas, langsung terbuka gini, kalau sistemnya itu berfungsi dengan baik itu tidak apa-apa. Tapi nanti debunya itu masuk. Nah debunya itu nanti karena ngelewatin ruang bakar dulu, itu tidak disarankan ya. Nanti bisa, takutnya kalau debunya itu partikel debunya besar, itu bisa masuk ke ruang bakar, itu tidak baik. Jadi tetap disarankan pakai box asas ini, atau kalau yang CBU itu pakai box filter. Nah ini sudah jadi ya. Ini juga perlu ditutup dengan rapat biar nggak ada mengurangi risiko kebocoran. Nah, ini saya penasaran ke depan nih, kalau misalkan bagian asas itu dikasih kipas ya, kipas masuk ke dalam ruang, masuk ke asas ini, apakah bantu mengurangi emisi? Saya kalau sifatnya hisap itu kan berarti kekuatannya dari menghisapnya aja, tapi kalau dibantu dengan kipas itu bagaimana? Itu untuk project ke depan. Oke, begitu. Oke, sekarang lanjut ke melihat perbandingan performanya. Ini ya, kondisi sudah bersih. Ini saya modif, jadi kalau ini kalau terbuka gini berarti asasnya jalan ya, tapi kalau ini ditutup, ini asasnya mati. Ini saya akan coba eksperimen. Nah ini saya punya tutup asas yang dipakai di sebelah kanan. Ini bentuknya kayak gini, tapi yang penting ekstensinya ini masih bisa dipakai. Nah ini saya penasaran apakah menggunakan ini ditutup jalur asasnya itu performanya sama seperti yang kayak gini. Akan kita tes, akan kita cek. Untuk pengetesan dyno akan saya bagi menjadi 6 bagian. Asas CKD pakai box asas yang standarnya, terus pakai box filter, itu menggunakan selang seperti asas CPU. Terus ketika asas CKD nya ditutup,
Nah, terus yang untuk hasas CPU ini saya bagi menjadi dua bagian, yaitu menggunakan box filter seperti standarnya pakai selang. Terus yang hasas CPU-nya ditutup. Terus yang terakhir, yang bagian keenam yaitu tanpa hasas, yaitu menggunakan tutup kanannya SuperCape sebelah kanan, dipakai di sebelah kiri. Oke, perbandingan data akan dinilai berdasarkan data horsepower secara keseluruhan, grafik karakter RPM, dan terakhir grafik akselerasi atau timing. Sebelum lanjut ke penilaian, perlu saya ingatkan bahwa ini adalah hasil dari data dyno, bukan pendapat pribadi. Oke, mari kita mulai dari data horsepower. Dari data horsepower cukup mengejutkan bahwa menggunakan hasas cenderung memiliki performa yang lebih baik. Khususnya menggunakan hasas CPU, memiliki performa tertinggi dengan nilai 28,0 horsepower. Berikutnya untuk karakter performa berdasarkan RPM. Dari karakter performa terlihat bahwa kecenderungan yang hasasnya ditutup, apalagi yang menggunakan tutup SuperCape sebelah kanan, ada power lag di open capes-nya. Sedangkan menggunakan hasas CKD maupun CPU, memiliki karakter performa yang lebih merata, sehingga kecenderungan torsi lebih besar ketika menggunakan hasas. Berikutnya untuk grafik akselerasi. Dari sini terlihat menggunakan hasas CKD maupun CPU, kecenderungan memiliki akselerasi lebih baik. Hasas CKD yang menuju ke box filter, meskipun memiliki performa terendah, tetapi akselerasinya cukup baik. Dan torsinya pun juga lebih tinggi dibandingkan ketika tanpa hasas. Oke, dari data ini semua bisa disimpulkan bahwa akselerasi terbaik, horsepower terbaik, dan torsi terbaik dipegang oleh hasas CPU yang mode standar, yaitu yang menggunakan selang terhubung ke box filter. Sedangkan akselerasi terendah dan torsi terendah dipegang oleh tanpa hasas, atau yang bisa disebut menggunakan tutup SuperCape sebelah kanan. Sedangkan horsepower terendah dipegang oleh hasas CKD dengan selang terhubung ke box filter, seperti hasas CPU yang mode standar. Nah, hasil data dyno ini semua kondisi hasas sudah dibersihkan dan diservis, sehingga data dyno ini kecenderungan mendekati akurat. Tetapi ada satu informasi tambahan yang tidak bisa saya tampilkan di sini, yaitu ketika hasas ditutup atau ketika tanpa hasas, kecenderungan memiliki maksimum RPM lebih tinggi dibandingkan menggunakan hasas. Bagian ini tidak bisa saya tes karena cukup berisiko. Mungkin informasi ini bisa menjadi gambaran buat teman-teman. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Sampai jumpa di video berikutnya.